sekali Anda itu berbohong kepada istri, uang yang Anda miliki tidak akan menjadi barokah. Hidup ibu-ibu itu mata kade Pak. Nyawe anjeunna pangemut ngahulang tungtung nama jujur ka istrina. Teuing abdi teh punten cenah ibu gaduh bapak teh artos. Sok mangga ibu bade peryogi naon. Atuh puguh we istri teh apa tos ningali artos mah atuh cenah ibu teh hoyong gaduh acuk cenah hayang balanya dianteur Pak. Laporan ka pibaros eta nungun nyarios teh. Alhamdulillah Ustaz cenah. Abdi tos jujur kapun bojo saep artos teh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini di hari Rabu yang keempat di bulan Desember, dan ini hari Rabu keempat bulan Desember 2020, ini yang terakhir ya. Karena nanti bertemu lagi tahun depan, Rabu yang keempat bulan Desember, insya Allah. Yang mana mudah-mudahan 1 tahun yang telah kita lalui, kebaikannya dicatat oleh Allah jadi amalun solihun. Dan dosa-dosa yang kita laksanakan selama 1 tahun itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh pembawa acara, oleh Sohibul Bait, bahwa kita berkumpul lagi di rumahnya Bapak Haji Unang. Kalau nggak salah kemarin Rabu yang pertama, di bulan Desember ini kita berkumpul di sini. Cuman kalau Rabu pertama itu ada ibu-ibunya. Kalau sekarang ada, cuman kata Pak Haji Unang gaib. Gitu. Karena ini di atas pun ini bapak-bapak udah penuh. Apalagi kalau ibu-ibu di atas, wah Pak, langkung ngengap banyak gitu. Makanya strateginya dirubah oleh Bapak Haji Unang. Maka ibu-ibu ditempatkan di bawah, bapak-bapak ditempatkan di atas. Tapi ini tidak mengurangi juga kesemangatan kita. Sehingga ibu-ibu mah atuh dihanap teh kumargi teh kedah naik tangga. Gitu. Jadi alhamdulillah senabdi mah dihanap ya duh senat teh kedah naik kana tangga. Kemudian acara ini itu ternyata sama judulnya Tahadus Binikmah. Kemarin Tahadus Binikmah karena kedatangan cucu yang baru Pak Haji. Sekarang Tahadus Binikmah dalam rangka melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, atau ini termasuk pada kategori milah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu melaksanakan al-khitan. Karena al-khitan ini termasuk kepada ungkapan khomsun minal fitroh. 5 perkara yang termasuk kepada kategori al-fitroh, yaitu kesucian. Nah, anaknya atau cucunya Pak Haji Unang, yang saya tidak tahu siapa nama bapaknya. Saya nama bapaknya. Oh iyo, Pak Yayannya. Nah, Paranto sudah melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, yaitu menghitan anaknya yang nukas berapa Kang ya? Anu kadua. Tino kahiji. Ante ketang baju heureui pasti. Alah, ayo mau disuguhan. Yaitu anaknya yang bernama Rafif Muhammad Parham Syatir. Ieu meni panjang kieu nya Kang ya naminanya. Mudah-mudahan dia dina ijazah cekap nulisna ya. Yang mana mudah-mudahan Rafif Muhammad Parhan Syatir yang telah dikhitan
dalam rangka melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin Kang Yayan menghitan anaknya itu bukan sekedar untuk kesehatan jasmani, tetapi di balik itu, yaitu ingin mewujudkan seorang anak yang soleh, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat juga pada kedua orang tuanya. Sampai saya tambahkan taat juga sama kakek dan nenek. Gitu. Mudah-mudahan cita-citanya Kang Yayan dengan Pak Haji tadi telah menyampaikan sambutannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatu iman, mari kita sama-sama mengkaji saja. Yaitu saya akan mengkaji surat Ar-Ra'd. Tapi akan masuk dulu pembahasannya pada ayat yang ke-23. Kalau jamaah Miftahul Jihad, Al-Quran matos kacarapeng lah. Gitu. Terus kacarapeng Quran lah gitu. Makanya ketika disebutkan surat Ar-Ra'd aja apalah tuh eta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Jannatu adnin, yaitu surga Aden. Yadkhulunaha, mereka masuk ke dalam surga itu, wa man salaha, dengan orang-orang yang soleh. Siapa orang yang soleh itu? Min abaihim, yaitu dari kalangan bapak-bapak mereka. Wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka. Wa dzurriyyatihim, dan turunan-turunan mereka. Ini Pak, Ibu, penghuni surga yang akan nanti kita berkumpul itu yang pertama, yaitu pertama abauhum. Gitu ya. Abauhum ini yaitu bapak-bapak mereka. Kalimat yang disebut dengan ungkapan bapak itu bukan hanya toh bapak kita saja. Istilahnya kan yang disebut dengan istilah sesepuh itu Pak. Bapak, aki, uyut, terus ke atas. Gitu. Maka itu masuk pada kategori abauhum. Masuk pada kategori bapak-bapak mereka. Amun ayeuna mah painten lah rama narapip mah Kang Yayan, Pak Haji gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu itu semuanya termasuk kepada kategori abauhum. Jadi ibu-ibu teu kada sirik atau nu ka surga teh engke sarengan sareng bapak. Mun disebut bapak, ibu kacana. Tapi lamun upami nu disebut na ibu, bapak teu kacana. Matak dina onangan rata-rata anu dionang teh bapak. Makana der dionang teh bapak na dongkap teh samobil teu kudu amek nu hajat teh. Nah haseun ada abdi mapan ngonang teh bapak nah der ieu mah cenah menisa kulawarga. Menisa mobil. Ketika bapaknya yang diundang, berarti itu mencakup keseluruhannya. Mata kelamun aya keluarga Pak Haji Unang, dar diundang. Dar Pak Haji Unang teh nyanak beus kanu hajat teh. Apakah salah Pak Haji Unang? Tidak, karena yang diundangnya itu keluarga apa pemimpin keluarga. Ngan kita mah Pak sudah menjadi adat. Mun diundang bapana berarti jatah ngan duaan. Betulnya. Makanya kalau undangan ada 500 itu pasti menyediakan makanan 1000. Kenapa 1000? Karena menghitungnya suami istri gitu. Nah itu mah adat di kita. Tapi sebetulnya kalau ketika menyebutkan bapaknya maka itu istrinya pun ke bawah. Turunan-turunannya pun ke bawah. Jadi Pak, yadkhulunaha wa man salaha abaahum, maka orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka. Ini bukan bapaknya saja, tetapi ibunya, akikna, ninikna.
Bisa dibayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau seandainya kita di muka bumi, jangan berbicara di surga dulu. Tetapi kita berbicara di muka bumi. Lebaran, Pak, ngariung sakeluarga, bagaimana perasaan bapak dan ibu? Maka saya yakin ketika keluarga itu semuanya berkumpul dalam acara silaturahim, maka muncul Pak kebahagiaan di dalam diri kita. Meni bunga tepanya, bapak para putra ngumpul sadayana, para putu ngumpul sadayana. Dan itu pada suatu saat mereka akan berpisah lagi. Engke oge ngantunkeun urang deui. Lebaran silaturahim paling lami sabaraha Pak? Sabaraha lami? Saminggu lah. Nah kalau di Jawa saminggu. Ngumpul saja semua setelah 1 minggu, maka mereka akan pulang ke rumahnya masing-masing. Maka kita bisa dibayangkan di surga moal papisah. Maka ketika kita berkumpul di surga dengan bapak-bapak mereka, dengan ibu-ibu mereka, maka mereka akan lebih bahagia lagi. Kenapa? Karena mereka berkumpul tidak akan pernah berpisah lagi. Mong atoh nate kitu Pak. Incu jeung aki engke masa usia. Ayeuna Pak Haji Unang sareng rapip tapi usiana Pak. Karaos Pak Haji Unang asa tos sepuh kumargi naon ninggal putuna. Engke mah Pak Haji Unang sareng rapip di surga sayuswa. Jadi lamun pas ngareneng teh jeung incu nah sarua kene aki teh kolot berarti lain di surga. Gitu Pak. Nah hajeng incu teh anger cenah ieu mah kolot kene berarti eta teh sanes di surga mata kuayahna engar keluar ti dinya. Gitu Pak. Tah itulah aba uhum. Yang kedua wa ajwajihim. Jadi waman solaha min abaihim wa wajihim azwajun. Ta azwajun mah pasangan. Cing kintan bapak-bapak hoyong ke sasarangan sareng istri di surga. Mau bosan. Pak, saur Pak Haji Unang mah panta digitunya. Kapungkur mah nuju anom ibu teh. Kan siga epi tamalah. Ayeuna tos sepuh siga saha gitu. Betul Pak, yang disebut dengan kalimat azwajun pasangan hidup itu. Bapak-bapak selama ibu itu belum meninggal dunia, jangan dulu dikubur. Bakat kunyaah. Abdi mah bakat kunyaah, kapun bojo sancan maut memual dikubur. Nyanya Pak atuh dacan maut. Sanyaah nyaah naka istri, di mana istri maut? Kubur we Pak. Gentos deui moal. Gitu Pak. Nah, azwajun ini kita akan sama-sama Pak di akhirat dengan pasangan kita. Syaratnya waman solaha. Maka kita dalam keadaan soleh, istri kita pun dalam keadaan soleh. Sebab kalau tidak soleh tidak akan bisa berkumpul. Contoh, Nabi Ibrahim orang soleh. Bapak nama teu soleh. Jadi ternyata ajar itu tidak masuk pada kategori orang yang soleh. Maka Nabi Ibrahim merasa sedih dikarenakan nanti di akhirat tidak akan bisa bersama-sama dengan bapaknya. Azwajun, Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut punya istri di muka bumi tapi tidak akan bisa bersama-sama nanti di surga. Sedih Pak Nabi Lut. Karena istri Nabi Lut tidak masuk kategori waman solaha. Dan yang ketiganya dari sini lahir zurriyatun. Zurriyatun. Kenapa kalimatnya pakai duriyah? Jadi tidak memakai bentuk kalimat waman solaha min abaihim wa azwajihim wa auladihim. Tapi justru yang dipakai itu wa durriyatihim, itu kalimatnya duriyatun. Kalau auladun Pak, itu terbatas. Walad itu hanya sekedar anak saja.
Tapi kalau yang disebut dengan kalimat durriyatun itu sudah cek bahasa orang mas 7 turunan. Ya, saur bahasa Sunda mah Pak, tingawitan murang kali, incu, buyut, bau, jangawareng, udag-udag, kait siwur, tos gitu Pak. Tos lah ya 7. Pokoknya mah durriyatun mah Pak 7 turunan. Nah bahasa urang sok aya bentuk kalimat eta harta moal seep 7 turunan oge. Nah make moal seep 7 turunan bakatku kuseueun. Maka bapak-bapak, ibu-ibu kalau begitu berdasarkan dalil ini maka kita bisa berkumpul dengan keluarga nanti di akhirat. Bisa berkumpul dengan keluarga nanti di surga. Coba Pak, adakah cita-cita kita ingin mencapai seperti yang digambarkan oleh Allah seperti ini? Pasti saya yakin Pak. Semua ingin berpikir bahwa kita itu nanti ingin berkumpul dengan keluarga di surga. Duh, teka bayang banyak. Bagja na hate, tenang na hate, sebab semua bisa berkumpul di surga seperti kita berkumpulnya di muka bumi. Karena ayo naroskeun dupi engke sana incu ka aki nyebutna aki moal di surga. Atanapi nu nyebutna nyebut nami, Pak. Pan ayeuna mah di depan aki Asep sebenarnya. Apakah nengke di surga nyebut aki Asep atanapi nyebut apakah menyebut namanya? Karena usianya itu sama. Di surga itu Pak, kata Nabi usianya antara 25 tahun sampai 30 tahun. Iya teh moal namihan Pak sakieu we. Jadi di surga itu usianya antara 25 tahun sampai tos we Pak. Itu tidak akan bertambah. Matak di surga mah mulai ulang tahun. Jadi moal aya di surga ulang tahun. Oh Bapak senatos namihan 1 tahun moal Pak. Kenapa tidak dihitung ada kalimatnya tidak ada 1 tahun 2 tahun? Karena adanya perhitungan hari di dunia itu adanya pergantian siang dan malam. Ai di surga siang wae wengi wae. Duka Pak, teu apa. Atau cenah di ditu mas poek wae teu apa da teh matahari nya. Eta mah walau a'lam teu apa. Engke we ka surga we heula. Gitu. Nah, dengan berkumpulnya ini Pak, catatannya waman solaha. Syaratnya itu harus soleh. Dari mana asal muasalnya berwujudnya soleh itu? Allah menyebutkan abauhum. Berarti yang paling utama untuk bisa mewujudkan keluarga itu menjadi soleh. Azwajunnya soleh, duryatunnya pun soleh, berarti peranan abun. Bapaklah yang paling utama. Kita berbicara Pak dari diri kita aja dulu. Kita sebagai pemimpin rumah tangga, yang tadi oleh Pak Haji Unang telah disampaikan. Tadi teman Pak Haji, ayah imam, ayah roin, ayah rois, tuh soal Pak Haji oge, gitu. Nah inilah peranannya Pak di sini. Jadi seorang bapak itu menjadi penentu antara azwaj dengan duryatunya sanggup tidak menjadi solaha, menjadi orang yang soleh. Sebab ada perkataan Pak dari Abul A'la mengatakan, pemuda-pemuda kami tumbuh kembang sesuai dengan kebiasaan bapaknya. Sekali lagi. Pemuda-pemuda kami itu tumbuh berkembang tergantung kepada kebiasaan bapaknya. Kemudian beliau pun melanjutkan lagi, anak muda tidaklah beragama berdasarkan otaknya. Jadi anak muda itu beragama bukan berdasarkan otaknya. Tapi orang-orang terdekatnya lah yang membentuk cara beragamanya. Nah, berarti kalau begitu Pak, si anak itu
bukan hasil dari berpikir hakikatnya dia beragama, tetapi mengikuti orang-orang yang ada di lingkungannya. Makanya akan terjadi Bapak Ibu, kalau lingkungannya musyrik, budak jadi musyrik. Gitu kan? Lingkungannya itu maksiat, maka anak itu akan menjadi maksiat. Sehingga bapak-bapak lah nu enteng. Mun lingkungan bapak sok ngarokok, maka budak nage ngarokok, sanajan dicarek. Kade tong ngarokoknya siga bapak ge susah, nyebut susah beri ngarokok gitu kan, Pak. Bapak oge batuk wae senang ngarokok teh. Bari batuk wae ge ngarokok. Nah, dah lingkungannya seperti itu, maka akan terbentuklah seorang anak seperti yang digambarkan tadi. Maka bagus Pak nasihat tadi ke Pak Haji ke Kang Ian ya. Di antaranya anak akan melihat kebiasaan orang tuanya seperti apa. Mun orang tua Pak rajin ke masjid, sholat berjamaah, anak pun akan ikut seperti itu. Orang tua rajin ngaji, maka anaknya pun akan juga rajin ngaji. Orang tua sholat subuh di awal waktu, maka anaknya pun mohon. Walaupun tidak semua seperti itu. Ayah kan bapak nangguakeun sok kena sholat subuh. Leo si bapak nak ke masjid anaknya ngagoler deui we Pak. Siga saha. Gitu. Ayo Pak, inilah Pak abun menjadi penentu. Makanya kenapa dalam ungkapan bahasa Arab yang disebut dengan bapak itu abun. Hari abun teh Pak asal bahasana tina aba. Apa arti aba? Dalam ungkapan Al-Quran ada kalimat aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Berarti agama itu apa? Aba itu artinya suka menolak kan weh. Jadi yang disebut dengan aba itu artinya suka menolak. Yes, dua ya. Hiji deui. Jadi aba itu suka bagi para nyatina naon lah. Ibadak dewe. Itu. Jadi aba itu Pak artinya suka menolak. Artinya bapak itu egoisnya lebih tinggi dibandingkan dengan ibu. Jadi seorang suami itu egoisnya lebih tinggi Pak dibandingkan dengan ibu. Makanya seorang bapak yang egois itu akan sulit menjadi contoh bagi dzurriyatunnya. Nah solusinya apa supaya tidak egois? Nah iya Pak solaha, munculkan kesolehan di dalam diri kita. Nah saya akan berbicara bapak we lah. Daya make ge nuturkeun. Itunya dzurriyatun itu akan mengikuti. Nah ciri orang yang soleh layak menjadi yadkhulunal jannah atau jannatu adnin, maka diantaranya Allah merinci satu persatu. Bisa dibuka Bapak Ibu nanti di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-20. Yang termasuk pada kategori waman solaha itu pertama. Alladzina yufuna bi ahdillah. Gitu ya, kurang hapus lah ya. Jadi yang masuk pada kategori solahai itu adalah seorang pemimpin yang melaksanakan ahdullah. Yaitu perjanjian dengan Allah. Yalah Pak. Kira-kira bapak-bapak yang hadir di sini sebagai pemimpin keluarga yang ingin mewujudkan nanti bisa berkumpul dengan keluarga di surga, ditanamkan tidak Pak ahdullah. Hari ahdullah kan yang sering bacalah disampaikan oleh para ustadz. Sampai Imam Al-Maroghi mengungkapkan ahdullah itu ada dua kan. Pertama ahdun fitriyun. Yang kedua ahdun diniyun. Kalau ahdun fitriyun itu mengandung arti bahwa orang tersebut itu melaksanakan ketentuan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Artinya ahdullah fitriyun itu Pak mempertahankan la ilaha illallah.
Tayeuhla. Jadi mempertahankan ungkapan tidak ada lagi Tuhan selain ta eta teh Ahdun Fitriun. Makanya pemimpin keluarga mah Pak kedah ieu heula nu dipertahankeun. Artinya ketika ada kalimat la ilaha illallah, pemimpin tersebut hidupnya akan diwarnai dengan kejujuran. Jadi moal aya pemimpin rumah tangga nu resep ngabohong. Siga bapak-bapak lah. Karena kelihatan bapak-bapak itu wajah-wajah jujur Pak. Upami nuju jujur. Keluarga itu pemimpin rumah tangga jangan pernah satu kali pun dia itu mencoba untuk berbohong kepada istrinya. Saya kemarin Pak ada satu obrolan, itu teh siga obrolan heureuy gitunya. Tapi di balik itu bisa menghilangkan keberkahan. Obrolan teu bira cenah, abdi teh gaduh artos. Tapi tarawawartos kapun bojo. Mun pun bojo naroskeun abdi gaduh artos, abdi sok ngawartoskeun teu gaduh. Saya bilang eta meni siga kitu. Maka perlu Anda ketahui sekali Anda itu berbohong kepada istri, uang yang Anda miliki tidak akan menjadi barokah. Agebeg pada gitu kan teh. Eta teh pan heureuy, tapi heureuna realita gitu. Gaduh artos ngantara wawar di mana ditaros ku istri gaduh artos henteu sok ngajawab eta teh Pak bisa ngicalkeun keberkahan artos nu aya. Dari disimpen di kopeah. Murag kopeahna, ari kopeahna kacanak, ari artosna palit gitu kan Pak. Artosna ka mana? Ta eta teh akibat dosa ngabohong ka istri. Hidup ibu-ibu. Itu mata kade Pak nyawe anjeunna pangemut ngahulang tungtung nama jujur ka istrina. Teuing abdi teh punten cenah ibu gaduh bapak teh artos. Sok mangga ibu bari peryogi naon. Atuh puguh we istri teh apa tos ningali artos mah atuh cenah ibu teh hoyong gaduh acuk cenah hayang balanya dianteur Pak. Laporan ka pibaros eta nungun nyarios teh. Alhamdulillah Ustaz cenah. Abdi tos jujur kapun bojo, saya partos. Ngan hebatna Pak. Di balik itu dia mengatakan, betul. Walaupun uang saya itu habis, ternyata keberkahan itu ada, rizki datang lagi dari jalan yang lainnya. Tuh gening keberkahan seorang suami itu dikarenakan melakukan kejujuran terhadap istrinya. Matak cobi Pak. Pamaget nu salingkuh rata-rata ripuh. Ya tinggal we lah siga dina sinetron. Rata-rata dina bab sinetron suami selingkuh gitu kan. Ujung-ujungnya apa? Tamat tuh pan ujungna mah. Apa yang terjadi? Si suami itu ternyata Bapak Ibu terjadi hidupnya itu tidak tenang. Matak tong selingkuh Pak meningkani jujur. Hah? Nya meningkana jujur. Bandi ijinan pek lamun teu entong tong maksakeun. Tah eta teh Pak la ilaha. Jadi selama kita berbuat baik terhadap istri, maka kehidupan suami itu akan diwarnai dengan keberkahan. Matak mun usaha nah ieu teh gagal wae usaha teh evaluasi bisi bohong ka istri. Evaluasi mungkin dia berbohong atau melakukan kemaksiatan terhadap istrinya. Naon kabohongan nanti cara jujur kanu jadi istri. Sok Pak ya mah udah mulailah jadi orang-orang yang jujur. Insya Allah Kang Yayan mahnya katingal dina wajahna jujur we lah gitu. Karena yang paling utama kejujuran itu Pak di dalam urusan dal PS Duk. Urusan duit. Urusan al-fulus, berapapun kita itu punya uang, maka ketika istri itu butuh, silahkan Pak penuhi oleh kita selama kebutuhannya itu tidak menyimpang dari aturan agama. Nah Pak, kita perlu jujur kepada istri kita. Istri kita adalah guru bagi anak-anak kita. Kalau kita mendidik mereka dengan kebohongan, maka istri kita pun akan mengajarkan anak kita tanpa ada keikhlasan. Karena pemimpin keluarganya tidak diwarnai dengan ikhlas, selalu diwarnai dengan kebohongan.
Ya banyak. Tak eta Pak nu kitu caroge nu soleh. Tapi mau ongkoh ke masjid tiap hari ngabohong tiap poe gitu. Jadi ongkoh ke masjid wae. Ongkoh ngaji wae. Tapi kenapa tidak pernah melaksanakan kejujuran di dalam rumah tangga? Seperti terhadap anak Pak. Jangan pernah mencoba-coba kita untuk berbohong. Hawayah nawe Pak, ke istri cing jujur, ke anak juga harus jujur. Jangan pernah menetapkan janji terhadap anak tapi kita tidak memenuhi janji tersebut. Tete ahdun fitriun. Artinya mengamalkan tidak ada lagi Tuhan selain Allah. Yang kedua ingin menjadi yang soleh itu ahdun diniyun. Kalau ahdun diniyun jelas. Ini Pak janji kepada Allah siap melaksanakan apa yang diperintah dan siap menjauhi apa yang Nah itu teh ahdun diniyun. Gampang banyak? Ya gampang atuh. Yang diperintah oleh Allah apa? Tinggal dilaksanakan. Yang dilarang oleh Allah apa? Tinggal tah gitu Pak. Tong nurutan nu leluhur lah riweuh. Kan orang mereka kan menyuruh kepada kita 3M. Mereka sabaraha? 17M Pak. Gitu. Ke kita mah dipirang 3M. Mereka 17M nanaunan. Gitu. Maka uang ini nanti akan diberikan kepada keluarganya. Dimakan oleh anaknya. Dimakan oleh istrinya. Walaupun berdoa pahan teman-teman. Rabbana hablana min azwa. Jina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama itu tidak akan pernah terwujud. Kenapa? Karena memberikan makanan dari yang haram. Maka sekarang mah biarin Pak sedikit asal halal. Berikan anak kita itu makanan yang halal. Berikan istri kita itu dari makanan yang halal. Ini konsep ahdun diniyun. Insya Allah dengan kalimat ahdullah ini maka keluarga kita akan waman sholaha. Panu tadi itu apa? Bapak jujur, anaknya pun jujur. Bapak soleh, maka anaknya pun soleh. Syakitu. Contoh lihat Nabi Ibrahim. Kalau hitan itu kan syariat dari Nabi Ibrahim Pak. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk dihitan usia nate 80 tahun. Pak Haji sabaraha Yuswa? 75 berarti tak candugi. 5 tahun nih gitu Pak. Nabi Ibrahim itu usia 80 tahun. Apakah Nabi Ibrahim Pak berdasarkan ukuran hawa nafsu berat untuk melaksanakannya? Berat Pak, kata hawa nafsu kan. Usia 80 tahun harus dihitan. Dokter hitan gitu aya. Oleh siapa dihitannya? Oleh Nabi Ibrahim sendiri. Dengan apa? Bil kudum Pak. Al kudum itu artinya alat perkakas untuk mencari kayu. Ya kita mah Pak al kudum biasa kita suka diartikan kampak. Waduh. Jadi usia 80 tahun harus dihitan oleh dirinya sendiri dan itu memakai cing dijahitna kunaun. Gitu kan. Ini berat Pak bertolak belakang dengan hawa nafsu. Tapi Nabi Ibrahim sami'na wa ata'na. Sebagai bapak maka siap ahdun diniyun melaksanakan perintah Allah walaupun terasanya berat. Dengan ketaatan Nabi Ibrahim nyalur ka putrana nu jenengana Nabi Ismail. Kata Nabi Ibrahim, wahai anakku, aku bermimpi bahwa engkau itu harus saya sembelih. Nabi Ibrahim apa dipirang dihitan, iman dipiwarang dipencit. Apa kata Nabi Ismail? Maka laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insya Allah minas sabirin.
maka engkau mendapatkanku Bapak insya Allah. Termasuk kategori orang yang bersabar. Tah Pak nyambungan. Bapak na taat, maka anaknya pun tah siga kieu Pak, itulah ahdun diniun. Kira-kira Pak putra-putra orang tos karitu eta berat teh. Jadilah nah budak teh meuni hese soleh wae, jangan dulu menyalahkan kepada anak, Pak. Tapi justru evaluasi dulu diri kita, ari urang soleh henteu ieu teh. Gitu. Kenapa anak kita itu belum bisa melaksanakan perintah kita? Jangan dulu menyalahkan kepada anak, evaluasi dulu sampai di mana tingkat kesolehan kita. Makanya diperintahkan ku Allah, masa sanes ngarobah kan ya? Naon panu perintahkan ku Allah? Ikhtiar, usaha, gitu heula. Soke Pak perintahkeun ayeuna sina ibadah, sina ngalaksanakeun kataatan, iraha nurutna, itu mah terserah hasil tina ikhtiar anak kita. Jadi yang penting mah Pak, kita mah warnai diri kita dengan kesolehan, didik bina anak-anak kita menjadi anak yang soleh, ira solehna duka. Makanya pada pembahasan Rabu yang pertama saya menyampaikan, aya aki-aki seberapa tahun kemarin teh? Nyano eta teh gini. 60 tahun tos apal Al-Qur'an 30 juz. Apa nate Pak 30 juznya 60 tahun. Gitu. Urang mah sakit tahun tak apa sajud-jud acan. Gitu. Itu kan aki-aki apa 60 tahun ditaros ari aki nah sana. Apa na 30 juz teh tiraha dari Yuswa 60 tahun. Dari mana aki? Apakah kenapa bisa seperti itu? Dia menjawab ini adalah merupakan doa dari ibunya Aki. Jadi ibuna Aki syoka doa mudah-mudahan Aki punya anak yang hafal Al-Quran 30 juz. Ternyata Allah mengabulkan doanya. Doanya apa? Karena si Aki ini berusaha untuk bisa menghafal Al-Quran. Mata kade Pak ngapakeun Quran mah tong bosen. Mun teu apal wae tong eureun. Jadi Bapak mau ngapakeun Quran set, ngapakeun Quran Pak teu apal wae itu teh tong liren tapi terus senang nih hese apal mah. Tutupan deui we Quran teh Pak keur mah hese apal tara ngapalkeun. Tapi insya Allah ya di dieu mah juz ka 30 maka cepeng lah. Gitu. Juz 30, juz ka hiji, juz ka 20, salapan, juz ka 28 naon nu apalna? Baranu apa? Teu apa surat nagenya. Ya itu Pak, ahdun diniun. Yang kedua, waman solahanya itu waladina yasiluna ma amarallahu bihi ayu sholat. Saya tulis di sini yang kedua. Yaitu silatu rohim. Terus gitu Pak meh tereh lah. Jadi si abun ini harus mengajarkan kepada anak-anaknya itu silatu rohim. Silatun itu artinya menyambungkan, arohim itu artinya kasih sayang. Bagaimana Pak maksud menyambungkan rasa kasih sayang itu? Bina jiwa turunan-turunan kita untuk selalu bisa berbuat baik kepada orang lain, itu dasarnya karena Allah. Sekali lagi Pak, bina turunan-turunan kita untuk bisa berbuat baik kepada orang lain dasarnya karena Allah. Jangan membiasakan kepada anak berbuat baik kepada orang lain karena ada ingin balasan timbal baliknya. Tong diajarkan juga gitu. Sok kena sodakoh kaditu, meh itu sodakoh ka anjeun. Dan teh Pak salah sebetulnya. Kudu bager kasih itu, engke ge si itu bager ka meh si itu bager ka anjeun. Itu didikan melakukan sesuatu bukan dasarnya karena Allah. Ieu mah aya aki Pak. Si incuna teh ngadat ka bumi. Ditaros ku akina kunaon cenah make ceurik. Eta cenah abdi gaduh rencangan gaduh permen 5. Ari rencangan nu sanes dibagi ari abdi henteu. Si aki malotot permen kumaha cenah.
Nya senaki gerak kawarung, sok antur ku akin. Pek meuli 20. Cek si akina teh meser we Pak 20 kade tong dibere si itu. Tuman dabongan antara mere eta teh Pak didikan untuk memutuskan silaturahim. Aki nu hebat malain kitu atuh. Sok 20 sano tadi teu mere ka anjeun. Bere ayeuna mah tuman. Dah gitu ya. Basikan aya kalimat tuman segala. Itu. Ya dasarnya Pak silaturahim bukan begitu. Biarin dia berbuat jelek tapi kamu harus berbuat baik. Ingat dasari karena eta Pak menanamkan dasarnya karena Allah baru itu menjadi nilai silaturahim. Jadi tetap tanamkan dalam diri anak kita itu berbuat baik kepada orang lain itu harus dasarnya karena Allah bukan ingin mendapatkan balasan lagi. Siapanya? Kang Ian ini harus siap nih. Nah kayak gitu Pak. Jadi lamun murangkali parantos dasarna niatna karena Allah. Ketika dia melakukan suatu bentuk kebaikan. Kemudian orang yang diperlakukan baiknya tidak memberikan balasan. Maka dia tidak akan pernah merasa sakit hati. Ya tenanawan. Dah kengeng balasan teh diharapkan nanti. Di Allah sanes di manusia. Dan di manusia mah biasa Pak sok seueur. Kecewa Pak di jalmi. Coba aja kalau bapak-bapak dan ibu-ibu. Gitu. Nah jantan alit ya. Nah itu. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu melakukan suatu bentuk kebaikan. Atau ada orang yang ingin janji kepada kita memberikan sesuatu. Dasa kapeng mah Pak sok hilap panjalmi mah. Ari janji ka urang, ari masihan kasih B. Kinten kita nyeri hati moal. Janji TK urang. Tapi justru malah memberinya itu kepada si B. Kira-kira Pak berdasarkan ukuran hawa nafsu. Maka apakah kita akan merasa kecewa? Pasti kecewa. Tapi kalau berdasarkan ukuran dalil dan akidah tidak akan kecewa. Kenapa? Karena Allah memberikan sesuatu itu sudah ditetapkan rizkinya itu bagi siapa. Jadi lamun si Ia teh geus janji kitu rek masihan ka urang, der kala kakak si B berarti kata Allah rizki itu untuk si B. Teu kudu ambek ka si A. Tapi memang we aya we ambek madinya. Gitu. Anas ditungguan gitu. Ush nah mawa keresek. Sigana nyumponan rek mere oleh-oleh. Eta Pak keresek dicana ka payeuneun urang. Bade ka mana cenah? Iyo cenah bade nyangakeun ka sayan ka si B. Nah teh urang pan ka urang janji teh. Tapi nah kalakah ka si B. Tah maka Pak kita tidak usah kecewa. Teu kudu mutuskeun silaturahim jeung si ieu. Tapi kita yakin kehendak Allah itu tidak akan kemana kecuali sudah ada ketentuannya. Nah jotorojol beti dieu. Abdi senang alhamdulillah tos lami. Ieu teh tos dicepeng di abdi. Hoyong aya kasayan kanggo salira. Ari nu ditungguan Pak teu masihan, ari nu teu ditungguan tah eta nu disebut ketentuan Allah. Gitu banyak. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, inilah yang harus ditanamkan silaturahim. Naon balasan silaturahim? Oh, arapal atuh ieu mah. Balasan bagi orang yang melakukan silaturahim itu diluaskan rezekinya oleh Allah dan dipanjangkan umurnya. Toh siapa hoyong panjang umur mah silaturahim. Matak nu marawat ayeuna berarti teu silaturahim dan marawat. Jadi maksudnya walaupun kita sudah meninggal dunia maka terus Pak yang disebut dengan kebaikan akan kita dapatkan. Bagaimana Pak bentuk silaturahim dengan turunan-turunan kita? Nu tadi teh didik anak kita itu amal kebaikan itulah yang disebut dengan silaturahim. Siga kieu lah. Aya yang memanjangkan umur kebaikan teh diantaranya apa Pak? Waladun solihun gitu kan? Ini yang bisa memanjangkan umur kebaikan kita. Kenapa waladun solihun? Karena si abun ini selalu bersilaturahim dengan anaknya.
Kalau orang tua atau orang tua itu selalu bersilaturahim dengan anaknya, melahirkan waladun, solihun, geletuk pak ieu maut, orang tuanya maut, maka terus panjang umurnya itu akan bersambung. Jadi lamun bapana sok ka masjid dilanjutkan lagi oleh anaknya, eta panjang umur. Bapaknya suka sodakoh dilanjutkan lagi oleh anaknya, maka itulah yang disebut dengan panjang umur. Walaupun bapaknya sudah meninggal dunia, tapi anaknya melanjutkan kebaikannya. Tanu kitu teh panjang umur kitu teh. Entong pareman obor teh. Pareman obor. Bapak rajin Pak salat berjamaah ke masjid. Geletuk we maot teu aya nu neraskeun ta eta Pak nu disebut ponok umur gitu teh. Makanya saya sering lihat Pak di masjid, bapaknya dulu teh rajin ke masjid. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ke masjid we. Ayeuna Pak bapana parantos kantunkeun teu aya saurang-urang acan nu neraskeun kegiatan bapakna. Putrana henteu, incuna henteu, tah nu kieu berarti tidak bersilaturahim dengan anaknya. Makanya ini Cep Rapip gitu ya. Itu Kang Yayan dengan istri harus bersilaturahim dengan anak supaya ketika kita sudah meninggal dunia kebaikan kita dilanjutkan oleh anak-anak kita. Tanu kieu Pak panjang umur gitu. Jadi orang teh kada sedih Pak mun urang rajin ka masjid, urang kali teh aya nu nuturkeun eta teh duh kada sedih hariwang di mana engke abdi maot kira-kira aya nu ngalajengkeun. Bapak ngabangun Masjid Miftahul Jihad Pak. Dari semenjaknya kecil lah gitu. Sekarang sudah tingkat 2. Membangun masjid ternyata mudah. Fisiknya. Tapi justru yang paling sulit itu membangun generasi-generasi yang melanjutkan pemakmur-pemakmur masjid tersebut. Da sodakoh jariah, maka akan terus mengalir selama yang kita sodakohkan itu dimanfaatkan. Siga orang ngawakapkeun tanah. Kemudian tanah tersebut Pak dipakai untuk amal kebaikan terus mengalir Pak pahalanya. Pareme kegiatanana putus amal kebaikannya. Aya masjid jadi kanang hayam mantu Pak. Itu sampai terjadi, itu daerah Cisarua tuh. Aya salah seorang ustad di dinya teh. Tegaduh masjid, dipangabangunkeun masjid. Cuman tidak adanya pembinaan di masjid tersebut, maot teh ustadna. Masjid tersebut Pak dijadikan kanang hayam. Sebab lingkungan di sana kebanyakannya tukang adu hayam. Kira-kira apakah kebaikannya terus mengalir? Putus Pak. Kenapa? Karena wakafnya itu tidak dimanfaatkan lagi. Jadi yang paling sulit itu membentuk anak yang soleh dengan cara bersilaturahim. Makanya waman solaha Pak diantaranya adalah silaturahim. Lanjut Pak. Yang selanjutnya tanamkan wayah sauna robbahum. Tanamkan kepada anak-anak kita itu untuk takut oleh Allah. Kemudian wayakhafuna su'al hisab. Tanamkan juga kepada anak-anak kita supaya mereka itu takut mendapatkan hisaban yang jelek. Jadi maksudnya mah hisaban yang jelek itu jangan sampai ketika dihisab oleh Allah nanti turunan kita Pak mendapatkan hisaban bukan yasiro tapi hisaban yang sangat berat. Kemudian yang selanjutnya wa aqamus shalah. Didik anak-anak kita itu untuk pandai mendirikan sholat. Ima seringlah disampaikan Pak. Muru auladakum bis sholat. Perintahkan anak-anak kita itu untuk sholat usia 7 tahun. Nah pakai 7 tahun. Sebab 7 tahun Pak. Otak anak itu masih cemerlang. Gampang ngapal genana. Gampang untuk dirubahnya. Gampang untuk diarahkan. Beda dengan anak yang 70 tahun. 70 tahun mah Pak hese ngarubahna oge. Dina segi bacaan hese dirubahna Pak. Makanya kalau sudah 70 tahun bacaan teh kitu-kitu keneh nyakeun we lah Pak mungkin dasa kitu tiasana.
Kemudian ketika melaksanakan sholat 70 tahun gancang sholatnya. Beritahu coba, ada perubahan enggak? Tidak Pak, tapi kalau 7 tahun gampang untuk merubahnya. Makanya belajar wudhu yang benar, belajar sholat yang benar ketika anak 7 tahun. Itu akan menempel sampai dewasa. Jadi lamun sholat yang tacan beres kene berarti dididik di 7 tahun. Bukan Pak. 17 tahun karek diajar sholat puguh we atuh Pak hese robahna. Gitu ya. Nah kemudian wa anfaku mimma rojaknahum siron wa alaniyatan. Diajar anak untuk selalu bersodakoh. Artinya hablu minanas. Karena bapak-bapak, ibu-ibu sampai Allah menyatakan dalam hadis qudsi. Ketika menyatakan bahwa orang yang sholat, orang yang selalu baca Quran. Itu belum tentu layak masuk ke dalam surga. Siapa sebetulnya yang layak ya Allah? Maka Allah mengatakan kepada Nabi Musa adalah orang yang rajin sodakoh. Kenapa rajin sodakoh? Sholatmu untuk kita Pak. Baca Quran untuk kita. Zikir untuk kita. Saum untuk kita. Tapi sodakoh mah berlaku juga untuk kita dan untuk orang lain. Makanya belajar, didik anak-anak kita itu menjadi orang yang dermawan. Yang selanjutnya wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, maka mereka itu belajar berbagai macam kebaikan untuk menghapus kejelekan yang dilakukan oleh dirinya. Nah inilah bapak-bapak ibu-ibu di antaranya waman sholaha yang harus kita didik terhadap turunan-turunan kita. Insya Allah pembiasaan ini kalau kita ajarkan kepada anak dari semenjak kecil, komo Rapip usianya berapa tuh? 4 tahun. Tuh kan banyak. Jadi usianya 4 tahun. Pembiasaan ini harus terus diajarkan kepada anak kita. Insya Allah menjadi anak yang soleh. Akhirnya bapaknya soleh. Itu ya. Ibunya pun soleh. Maka anaknya pun soleh. Semua menjadi keluarga Pak soleh. Gitu. Semua menjadi keluarga soleh di dunia Pak. Kalau keluarga kita itu soleh akan menjadi qurrata a'yunin. Artinya nikmat, tentremlah hati kita itu. Maka di akhirat akan bersama-sama lagi, berkumpul lagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mung usaha dan ikhtiarnya yang tadi. Gitu Kang Yayan ya. Gitu. Untuk lebih jelasnya dibuka dalam surat Ar-Ra'd dari mulai ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. 23. Mengapa kita berjuang, kita berusaha semaksimal mungkin untuk melahirkan generasi-generasi yang meneruskan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus jam 8 banyak sakitu gitu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan barusan menjadi ilmu lah bagi Kang Yayan. Dan kalau bagi bapak-bapak yang sedang sepuh iya mah terus kacepeng atuh banyak. Gitu sudah terbiasa lah gitu membina, mendidik turunan-turunannya untuk mengamalkan apa yang tadi telah disampaikan. Karena keinginan kita bersama-sama bukan sekedar di dunia tapi ingin bersama-sama nanti di akhirat juga. Ya mudah-mudahan ya Pak, urang cenah ge tiasa ngempeudeung ngan moal pangaosan meureun. Jadi di surga ngeriung deui siga kieu ngan moal aya pangaosan, tapi opieun mah aya di surga gitu. Nah, itu aja mungkin mudah-mudahan Prapip Muhammad Farhan Syatir itu menjadi generasi yang digambarkan tadi dan mudah-mudahan kedua orang tuanya pun diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mewujudkan apa yang Allah jelaskan tadi dalam surat Ar-Ra'd. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Aqulu qauli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.